siang itu bapak minta uang sama saya itu. Aku bilang enggak langsung ya. Inilah yang kita tidak sadar. Tapi kita bilang juga la ilaha illallah. Makanya saya bilang tadi di awal, banyak orang yang naik sepeda takut dia jatuh, belajar dia. 1,5 juta sekarang untuk bisa belajar mobil karena dia mau mahir naik mobil, belajar dia. Bahkan sekarang mau kawin di KUA itu ada penyuluhan kalau nggak salah ya. Dipanggil itu suami istri itu, kenapa? Karena ini perjalanan. Tapi siapa yang sampai hari ini benar-benar belajar la ilaha illallah dengan benar supaya tak sesat dia? Gimana kaji itu bagaimana? Tapi nggak tahu kita pakai mana yang ini kita. Kita sampai nggak kita? Apa yang kita bilang itu? Ada yang dalam hatinya aku 80, aku 60, aku 70, sampai nggak? Kembali dia ke Allah. Tapi tolong kaji ini masukkan kemari, jangan ke sini. Kok sini nanti putar dulu. Dan akan bawaannya mau debat aja di sini. Tolong masukkan ke sini. Karena kita kaji rasa, bukan kaji knowledge. Kok kaji knowledge nanti buat aja nanti seminar, undang pakar-pakar, profesor tahu itu banyak di UIN itu kan. La ilaha illallah, tidak ada yang ku maksud kutuju kecuali ridho ya Allah. Allahu Akbar. Nanti ibu motor bawa, tidak ada yang kutuju kecuali ridho ya Allah. Masakan lagi. Begitu bapak tak balik, aman. Karena apa? Dimakan tak dimakan tadi lauk tadi, sayur tadi tak ada masalah. Karena Allah udah nyampe. Jadi tujuan tertinggi adalah karena ridho Allah. Udah selesai. Mana ada cerita? Ibu mengatakan kolak sebelah. Seumur hidup dia kawan yang diantar tadi tak pernah mengantarkan sepiring makanan. Bahkan piring ibu yang ibu antar udah 10 kali makanan sama dia, piringnya pun tak balik. Jangankan dia balikkan pakai makanan, karena kayak gitu kan. Kita antar makanan besok dibalasnya makanan juga. Ini enggak, jangankan dia balas pakai makanan, piring yang kita antar itu pun tak balik. Ada masalah? Ya tak ada. La ilaha illallah. Apa dia? La maksud illallah. Tidak ada yang kutuju kecuali itu ya Allah. 100 kali dia tak pernah mengantarkan makanan, akan tetap kuantarkan. Makanya kata Nabi, kalau orang mau maafkan yang minta maaf udah biasa. Tapi bagaimana kita bisa memaafkan orang yang tidak minta maaf? Kalau memberi orang yang memberi biasa. Tapi bagaimana kita memberi orang yang tak pernah memberi? Kalau bapak ibu mengunjungi rumah yang pernah mengunjungi bapak dan ibu biasa. Idul Fitri, ya kan? Oh kemarin dia pernah datang ke rumahku, ayo ke sana kita bangun. Biasa. Tapi kalau ada di kampung ini yang tak pernah mendatangi, datangi, jadi silaturahmi. Apa konsepnya Pak? La maksud illallah, tidak ada yang dituju kecuali ridho Allah. Terakhir, la ilaha illallah dalam makna la mawjud illallah. Ini tulis kita ya, tolong ya, hati ya, kayak sini ya, masuk ke sini ya, rasakan langsung. La ilaha illallah dalam makna la mawjud illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Tapi jangan salah, nanti paham berarti tiang-tiang ini Allah Ustaz. Jangan begitu. Nah, la mawjud illallah, tidak ada yang ada kecuali dikasih Allah, didatangkan Allah, dibuat Allah, diberi Allah. Ada kawan suka kali dia nyindir panitia, walaupun bercanda, tapi hati-hati panitia kadang-kadang bercanda, masa dilatih. Apa dia bilang? Ustaz-ustaz sekarang banyak yang sakit,
banyak yang kena tipes karena capek kesana kemari ceramah. Sementara panitia ngasih cuma air putih sama teh manis, nggak pernah pakai susu kan tadi. Bercanda memang. Tapi ada nggak panitia yang sakit hati di sini? Ada. Ini nanti kali muncul Ustaz tuh urusan air minum pun disampaikannya. Banyak kali gayanya gitu. Aku contoh tadi gayanya. Padahal apa yang dituju dari ayat ini? Tenggorokan basah, kan itu ya? Hilang haus. Kalau saya cuma tujuan saya tenggorokan basah dan hilang haus, ngapain nanti muncul harus susu? Nanti protes lagi, apa enggak ada gelas yang belum kirim yang cantik itu, yang harga 350.000 satu kotak itu, ini kan harga 120 nih. Gue protes, gelas ya protes. Ini kenapa harus warna putih, warna hijau lagi kan sedikit, agak Islami sedikit. Semuanya bisa protes. Kalau tujuannya tidak nyampe, tujuannya apa? Basah leher, hilang haus, selesai Pak. Kita banyak terkecoh dengan bingkai. Makanya kita kata Imam At-Tahillah dalam kitab Al-Hikmahnya, bagaimana bisa engkau terhijab dari Allah dengan sesuatu. Ini misalnya, ini matahari, ini saya terhalang dari matahari hanya dengan benda ini. Sementara yang buat benda ini adalah matahari ini. Saya benar-benar pahami ya. Hebat kali lampu ini. Bisa nggak ada di sini gara-gara penghalang ini? Yang buat ini sementara ini, yang ngasih ini. Apa contohnya? Bapak ada di masjid. Gara-gara apa? Bini subuh ini. Yang ngasih bini siapa? Allah. Gara-gara bini, gara-gara istri nggak sholat subuh dia. Asal subuh nggak bisa dia bangun. Kenapa? Bininya. Pegang bininya aja dia. Kalau bahasa orang kampung dikelon. Yang ngasih bini Allah. Bagaimana bisa kau tak menghadap Allah gara-gara sesuatu yang Allah ngasihnya sama kamu? Ibu nggak jadi baca Quran, kenapa? Ngurus anak. Bagaimana bisa kau tidak mencintai Al-Quran sementara Al-Quran itu adalah kalam orang, kalam Allah yang memberikan anak sama itu. Jelas ya? Apalagi yang menjadikan penghalang kita dari Allah? Tak layak kata Imam At-Tahillah. Buang itu semua. Itulah menyingkap takdir itu. Jadi nggak usah bayangkan secara aneh kali kayak mana menyingkap takdir itu, bagaimana kasar tersingkap kepada Allah. Nggak usah yang aneh-aneh dulu lah. Bagaimana menyingkap penghalang kita dari Allah, udah selesai di situ aja dulu. Kadang-kadang orang sampai tadi belum kemana-mana kali. Oh ini mau buka kasar, ini mau buka takdir, ini segala macam. Buka hijab, silakan kalau sanggup. Kalau tak sanggup ini buka. Jangan ada lagi penghalang untuk kita datang ke masjid ini. Jangan ada lagi penghalang untuk kita bersedekah. Itu namanya hijab. Buka semuanya. Apa penghalangmu untuk sedekah? Apa penghalangmu untuk datang ke tetangga silaturahmi? Buka. Apa konsepnya? Lah maujud illallah, tidak ada yang ada kecuali dikasih Allah. Makanya saya bolak-balik. Kalau di masjid ini ada yang paling butuh dengan serban ini. Saya kemarin di masjid dekat Millennium Plaza sana kayak gitu. Ustaz, kata Ustaz tadi, la maujud illallah, tidak ada yang ada kecuali dikasih Allah. Lillahnya yang pertama tadi untuk Allah, yang kedua karena Allah, yang ketiga ini milik Allah. Berarti semua milik Allah Ustaz? Iya. Boleh saya minta serban Ustaz? Boleh. Nah, asal betul bapaknya punya untuk pajangan. Ustaz mau, tapi pakai karena ini milik Allah. Langsung dites saya di tempat, Pak. Ustaz, saya ingin serban Ustaz. Nah, ini Pak. Makanya di awal saya sampaikan, Pak, harus belajar kita dari Allah. Ada cerita. Melatihkanlah mau
mawjud illallah, tidak ada yang ada kecuali milikmu ya Allah, punyamu, engkau yang memberi ya Allah. Kira-kira orang yang sholat tadi, dia udah duduk la mawjud illallah, masih pelit kan? Mana lagi pelit? Tadi jelek sholat dua tadi kan, padahal bukan sholat yang jelek. Tak ada fondasi kan? Ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali dikasih Allah. Seminggu berapa yang pakai itu? Berapa sedekah? Sampai 10%. Buat konsep ini, tidak ada yang ada kecuali milik Allah, dikasih Allah, dititip Allah, diberi Allah. Lewat doa infak Islam, tangan yang tak ada matanya masuk ke kantong, tapi tahu dia nyari. Rupanya kan peluang itu ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000, ada 1.003 lembar. Yang 1.003 lembar ini dua yang tekan, satu yang udah letak. Tangan yang tak ada mata tadi tahu dia nyari yang 1.000 yang letak tadi. Carinya sangat diam-diamnya. Lewat doa infak tadi baru lipat-lipatnya masukkan. Tutupnya kok itu tadi tutupnya Pak? Iya, dia jangan riak. Orang cuma 1.000 yang letak tadi dilipat ya. Insyaallah. Konsepnya apa? La mawjud illallah, tidak ada yang ada kecuali dikasih Allah. Saya habis ceramah begini di komplek